meraih daripada jabatan, kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Ini serius nih? Mau Serius. cawapres? Serius. Amin. Tanggapi ancaman soal cawapres, Novel Bamukmin usulkan UAS jadi cawapres Anies, bahaya politik identitas akan muncul. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antara parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin memberikan tanggapan atas tenggat waktu yang diberikan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan agar di bulan Juni harus segera mengumumkan bakal cawapres. Kalau tidak, Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan kepada Anies. Menanggapi itu, Novel menilai untuk posisi bakal cawapres pendamping Anies paling tepat berasal dari non-partai, lebih tepatnya dari kalangan ulama seperti Ustadz Abdul Somad atau UAS, yang menurutnya akan sangat mempunyai magnet yang kuat dan itu sangat surprise dan akan sulit dibendung untuk meraih kemenangan. Novel menambahkan pernah mengusulkan di Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto dengan UAS dan terbukti usulan itu memicu koalisi partai pendukung Jokowi mengusung Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Ketua Bapilu Andi Arief menyatakan elektabilitas Anies cenderung turun karena belum juga mengumumkan cawapresnya yang berpotensi mendongkrak elektabilitas. Untuk itu, Andi menyatakan akan mengevaluasi dukungan Demokrat ke Anies. Melihat usulan dan PD-nya Novel Bamukmin, kekhawatiran untuk kebangkitan politik identitas menjadi sangat dekat. Karena setiap UAS menyatakan dukungan saja, sangat syarat dengan politik identitas, apalagi menjadi cawapres. Tidak sekedar SDM tetapi agamis. Kita tahu Melayu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kerajaan Melayu Islam. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini untuk mencari kebaikan masyarakat Pelalawan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Abdul Somad saat memberikan dukungan kepada paslon di Kabupaten Pelalawan, seperti dikutip dari detik.com. Pernyataan itu sangat kental dengan politik identitas yang dipilih Abdul Somad seolah-olah menjadi yang direstui oleh Tuhan. Yang ditonjolkan bukan lagi kemampuan mengelola daerah, tetapi kehidupan religiusnya. Ini tidak sehat jika masih dibawa sampai tahun 2024. Selain itu, dalam sambutannya dalam forum Jati, Abdul Somad juga menyatakan bahwa dukungannya tidak serta-merta diberikan dengan cuma-cuma. Ada kontrak politik yang dijanjikan oleh sang calon kepala daerah. Salah satunya pembangunan rumah Quran jika nantinya terpilih. Ini kan transaksi politik yang seharusnya dihindari, tetapi justru dibanggakan oleh Abdul Somad. Memang kontrak politik seringkali tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti harus dinyatakan dengan terang-terangan juga kan? Transaksinya juga terkesan mengarah kepada identitas agama. Apakah hal seperti itu harus dibanggakan? Saya kok tidak merasa demikian. Abdul Somad memang pintar mencari panggung. Saat Anies Baswedan hadir, dia bicara tentang politik identitas dan transaksi politik. Nama Anies Baswedan memang lekat dengan kedua hal tersebut. Jalannya menjadi gubernur penuh dengan politik identitas. Saat sudah berkuasa pun, dia bagi-bagi jatah untuk para pendukungnya. Bapak politik identitas bertemu dengan penceramah agama penyebar politik identitas. Klop banget kan? Saya sih tidak mau kedua orang ini ada dalam peta perpolitikan tahun 2024. Kalau bisa nama mereka tenggelam sebelum tahun 2024. Faktanya, Anies malah dijadikan bakal capres oleh sebuah partai yang katanya tidak ingin ada politik identitas. Abdul Somad sendiri juga bebas ceramah di mana-mana. Bahkan saat ditolak pun polisi melakukan mediasi. Tampaknya, Abdul Somad dan Anies Baswedan memang masih menjadi magnet kuat dalam perpolitikan. Tidak menyenangkan memang, tetapi fakta hari ini berkata demikian. Ya, politik itu dinamis. Keadaan bisa cepat berubah sesuai keadaan. Kalaupun ada nama Anies sebagai capres dan Abdul Somad sebagai cawapres di tahun 2024, maka pilih saja paslon lainnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Hanya Ganjar Pranowo lah yang sudah pasti jadi calon presiden.
karena dia diusung oleh PDI Perjuangan yang punya modal kuat bisa mengusung calon sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Denny Siregar kegirangan. Elit Demokrat berubah posisi dukungan ke Anies sesuai prediksi. Demokrat tak dukung Anies lagi? Anies auto gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bang Kamhar, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partai Anda akan mempertimbangkan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung deklarasi cawapres di bulan Juni. Apakah ini sikap ancaman ke Anies? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar merasa girang elit Partai Demokrat berubah posisi dukungan ke bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sesuai prediksi. Melalui akun Twitter pribadinya, Denny Siregar juga mengunggah berita dari CNN Indonesia berjudul Demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika tak deklarasi cawapres Juni. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Arief mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan kepada Anies jika bulan Juni 2023 pengumuman cawapres tidak dilakukan. Kemudian, berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas Anies semakin menurun. Seperti dalam survei terbaru indikator di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperoleh suara 18,9%. Sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berhasil meraih suara tertinggi yaitu 38%, disusul bakal capres PDIP Ganjar Pranowo 34,2% dalam simulasi 3 nama. Menurut Andi, penurunan elektabilitas Anies Baswedan disebabkan karena deklarasi cawapres tidak segera dilakukan. Jika merujuk pada pernyataan Andi, Partai Demokrat sangat ingin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang jadi cawapresnya Anies. Namun melihat tidak solidnya Koalisi Perubahan menjadikan Partai Demokrat ingin mengevaluasi dukungannya ke Anies. Bahkan ada kabar bahwa AHY masuk bursa cawapres yang akan dampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Melihat hal itu, pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyoroti nama AHY yang masuk bursa cawapres yang akan dampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia mempertanyakan, bagaimana nasib Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika AHY mendampingi Ganjar? Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 Juni 2023. Tapi Yusuf juga mengimbau kepada para buzzer Partai Demokrat untuk jangan gegabah membuat isu. Nasib Anies ini memang sedang dalam masa-masa sulit. Hasil survei tak ada yang menguntungkan, bahkan Koalisi Perubahan terancam bubar karena Partai Demokrat mengancam akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Ada kemungkinan evaluasi ini berhubungan dengan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan, yang kemungkinan besar akan hengkang dari Koalisi Perubahan dan merapat ke koalisi lain jika tidak menjadikan AHY sebagai cawapres. Memang Agus Harimurti Yudhoyono cenderung menjadi boneka dari sahwat politik ayahnya yang mengaku turun padahal sejak kapan naik gunung. Kalaupun turun gunung, kok sudah berkali-kali? Suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya, dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka memasang-masangkan. Terkesan memasangkan Anies dengan kader tertentu. Ini bagian dari carut-marutnya Koalisi Perubahan yang berubah tambah kacau. Tak hanya itu, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Litbang Kompas juga dialami oleh Nasdem bahkan PKS. Disinyalir tak lolos loh. Kader Nasdem sebagian menilai bahwa faktor penurunan itu terjadi lantaran ada partai yang ingin memaksakan kadernya menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak turun. Namun itu tidak saja terjadi pada Demokrat. Nasdem juga mengalami hal sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malah petaka besar jelang pemilu 2024. Belum lagi jika PK yang sementara ini sedang berlangsung tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung, otomatis Partai Demokrat akan dipimpin Kepala Staf Kepresidenan atau KSP itu. Dengan demikian Agus Harimurti Yudhoyono akan menelan ludah dan otomatis mereka akan keluar dari Koalisi Perubahan.
yang diisi Nasdem dan PKS. Namun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah bubarnya koalisi perubahan. Ini akibat saling ego kepentingan dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim hore di Pilpres kali ini. Bagaimana kalau menurut Anda?